Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menampilkan hasil diskusi kami tentang dari materi perkuliahan, algoritma, dan program komputer. Terlebih dahulu, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan dua anggota, yaitu saya sendiri, Imrahatul Husna, dengan NIM 22033139. Selanjutnya ada rekan saya, Rosi Islamawati, dengan NIM 22033040, dengan dosen pengampu, yaitu Pak Fakhrul Razi, SPD, MSI, PhD. Dan asisten dosennya Bang Fauzan Syafril Yuda. Baiklah, untuk mempercepat presentasi, kami akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai materi fungsi pada Python, yaitu fungsi dengan argumen dan fungsi dengan return. Untuk pemrograman yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Rosi Islamawati. Kepada Rosi dipersilahkan. Saya akan menjelaskan materi tentang definisi fungsi dalam program pemrograman Python. Dalam bahasa pemrograman, Python adalah kumpulan perintah atau baris kode yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan untuk kemudian bisa dipanggil atau digunakan berkali-kali. Fungsi dalam Python didefinisikan dengan langkah-langkah berikut ini, yaitu yang pertama penulisan fungsi blok dimulai dengan kata kunci def atau kemudian diikuti dengan nama fungsi. Yang kedua, jika ada parameter yang digunakan, maka harus ditempatkan di dalam tanda kurung. Yang ketiga, yaitu pernyataan awal dari fungsi dapat berupa pernyataan opsional. Yang keempat, yaitu blok kode fungsi dimulai dengan titik dua atau identasi. Contoh dari pendefinisian fungsi pada layar. Yang kedua yaitu sintaks fungsi Python. Penggunaan fungsi dalam Python memiliki sintaks umum sebagai pedoman. Secara umum, sintaks fungsi terdiri menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kata kunci def sebagai tanda bahwa blok kode program merupakan fungsi. Yang kedua, nama fungsi. Nama fungsi yang dibuat oleh programmer. Yang ketiga adalah parameter. Ini bersifat opsional atau tidak wajib. Yang keempat adalah blok kode fungsi. Ini untuk menuliskan perintah yang harus dilakukan oleh fungsi yang telah dibuat. Ada rumus umum sintaks adalah sebagai berikut, yaitu def nama underscore fungsi dalam kurung parameter statements. Adalah cara membuat fungsi pada Python. Dalam Python, untuk membuat sebuah fungsi dapat didefinisikan dengan mendeklarasikan dimulai dengan kata kunci def. Aturan penulisannya yaitu def nama underscore fungsi titik dua yaitu perintah script perintah return dalam kurung variabel. Proses dari penulisan fungsi dimulai dengan deklarasi def.
Selanjutnya nama dasar fungsi, nama sebuah fungsi disesuaikan dengan penggunaannya. Yang ketiga, fungsi dapat memiliki parameter. Di akhir deklarasi, fungsi diberi titik 2. Storing sama dengan anonymous. Terus berikutnya pendefinisian fungsi dengan perintah diakhiri dengan perintah retro untuk memberikan nilai balik. Manfaat dari penggunaan fungsi pada Python. Itu manfaatnya modularitas yang berpengaruh reusability. Yang ketiga, struktur program yang lebih baik. Yang keempat, meningkatkan kinerja program sumber daya komputer. Yang keempat, yang kelima, memudahkan debugging. Yang keenam, meningkatkan fleksibilitas. Dan yang ketujuh, itu meningkatkan pembacaan kode. Cara memanggil fungsi pada Python. Tuliskan nama fungsi yang dipanggil diikuti dengan tanda kurung. Yang kedua, yaitu jika fungsi memegang parameter, masukkan nilai parameter di dalam tanda kurung. Yang ketiga, jika fungsi mengembalikan nilai, simpan nilai kembalikan pada variabel. Yang keempat, jalankan program dan fungsi akan dijalankan sesuai dengan perintah yang telah dituliskan. Contoh kode program untuk memanggil fungsi sederhana pada artikel seperti pada layar. Diberi contoh fungsi sederhana Oke, makasih Rosi untuk penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu fungsi dengan argumen. Definisi fungsi dengan argumen pada fungsi Python. Fungsi dengan argumen pada Python adalah fungsi yang menerima input atau nilai masukan sebagai parameter. Parameter ini didefinisikan pada saat fungsi dibuat dan digunakan untuk memproses data yang diberikan. Parameter ini bisa berupa satu atau lebih nilai yang diperlukan oleh fungsi untuk menjalankan tugasnya. Sedangkan argumen adalah nilai input yang diberikan pada saat fungsi dipanggil. Argumen ini harus sesuai dengan jumlah dan tipe pada data parameter yang didefinisikan pada fungsi. Dalam Python, fungsi dengan argumen didefinisikan dengan sintaks sebagai berikut, yaitu seperti pada layar, yaitu Python dengan def nama underscore fungsi dalam kurung parameter 1, parameter 2, pagar kode fungsi. Poin yang ke-G yaitu manfaat penggunaan fungsi dengan argumen pada fungsi Python. Berikut adalah beberapa manfaat dari penggunaan fungsi dengan argumen pada Python. Yang pertama yaitu memungkinkan penggunaan nilai input yang berbeda. Yang kedua yaitu meningkatkan fleksibilitas. Yang ketiga memudahkan debugging. Yang keempat meningkatkan pembacaan kode. Yang kelima meningkatkan kemampuan pemrograman. Poin yang ke-H yaitu contoh pemrograman sederhana fungsi dengan argumen pada fungsi Python. Berikut adalah beberapa contoh pemrograman sederhana fungsi dengan argumen pada fungsi Python. Yang A yaitu contoh fungsi dengan satu parameter seperti pada layar. Yang A itu contoh fungsi argumen dengan parameter seperti def luas underscore segitiga dalam kurung alas, tinggi, tutup kurung. Luas sama dengan dalam kurung alas kali tinggi bagi 2. Hasil printnya yaitu luas segitiga adalah sama koma dengan luas tutup kurung.
sehingga mendapatkan luas segitiga yang dihasilkan. Seperti pada layar. Contohnya dapat dilihat pada layar berikut. Berikutnya adalah contoh fungsi argumen dengan 3 parameter seperti pada layar berikut ini. Dan untuk percobaannya dapat dilihat pada layar hasil percobaannya. Selanjutnya itu fungsi dengan return, yaitu definisi fungsi return dengan fungsi Python. Fungsi return pada Python adalah fungsi yang digunakan untuk mengembalikan nilai dari suatu fungsi. Ketika sebuah fungsi dipanggil, nilai yang dihasilkan oleh fungsi dapat dikembalikan ke bagian program yang menghasilkan fungsi menggunakan perintah return. Fungsi return pada Python secara otomatis terikat oleh fungsi dan memiliki tugas utama untuk mengembalikan value kepada bagian program. Dengan menggunakan tanda kurung, nilai residual dapat dihasilkan. Dalam Python, fungsi return didefinisikan dengan sintaks sebagai berikut, yaitu Python def nama underscore fungsi dalam kurung parameter 1, parameter 2, dan selanjutnya pagar kode fungsi return nilai. Poin berikutnya itu poin J, manfaat penggunaan fungsi return pada fungsi Python. Ada beberapa manfaat dari penggunaan fungsi return pada Python. Yang pertama yaitu mengembalikan nilai, yang kedua itu meningkatkan fleksibilitas, yang ketiga yaitu memudahkan debug, yang keempat meningkatkan pembacaan kode, dan yang kelima meningkatkan kemampuan pemrograman. Poin yang yaitu contoh pemrograman sederhana fungsi dengan return pada fungsi Python. Berikut adalah contoh pemrograman sederhana fungsi return pada Python. Contoh pemrograman ini adalah salah satu sederhana dari penggunaan fungsi dengan return pada Python. Dalam contoh tersebut, fungsi pangkat underscore 2 mengembalikan nilai hasil perhitungan pangkat 2. Nilai ini kemudian dicetak pada layar menggunakan perintah print. Saat fungsi dipanggil, nilai argumen yang akan diberikan pada parameter yang sesuai. Nilai output yang dihasilkan oleh fungsi dapat dikembalikan ke bagian pemrograman yang memanggil fungsi menggunakan perintah return. Contoh pemrogramannya dapat dilihat pada layar berikut. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kelompok 6. Kami minta maaf jika ada kesalahan atau kekurangan atau kesalahan kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.